Sosok Haji Rhoma Irama dalam jagat musik tanah air dikenal sebagai musisi yang revolusioner. Sepak terjangnya mengembangkan musik dangdut dari suara pinggiran menjadi suara anak bangsa, membuat lelaki yang akrab disapa Bang Haji ini diberi gelar Raja Dangdut. Siapakah Rhoma Irama yang sebenarnya? Lahir di Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1946 dari pasangan Raden Haji Burdah Natawireja dan Hajah Tuti Juwairiyah. Sejak kelas 2 sekolah rakyat, Rhoma sudah menunjukkan bakat musiknya, namun mendapat tantangan dari kedua orang tuanya. Karir musik Rhoma mulai berkibar melalui Orkes Melayu Soneta yang membawa semangat The Voice of Muslim. Soneta jualah yang mengatrol Bang Haji disebut sebagai superstar Asia Tenggara versi majalah Asia Week. Pembawaannya yang karismatik dan flamboyan membuat Bang Haji kerap dicap sebagai playboy. Lebih dari itu, hingga usianya yang mendekati kepala 6 secara resmi yang diketahui publik, Bang Haji sudah 2 kali menikah. Rumah tangga Bang Haji dengan Rika Rahim sempat goyah pada bulan Juni tahun 2003 ketika Rhoma Irama kepergok begadang bersama Angel Elga di kamar 2401 apartemen Semanggi. Munculnya Semanggi Gate yang bersamaan dengan perseteruan Bang Haji melawan Inul Daratista mengendap begitu saja. 2 tahun kemudian, melalui kasus dugaan pencurian yang melibatkan Angel Elga, tiba-tiba Bang Haji hadir kembali dalam 2 minggu terakhir ini membela Angel habis-habisan. Bagaimana kisah hidup dan lika-liku karir lelaki yang telah memiliki cucu dari anak hasil pernikahan pertamanya dengan Veronica? Garis kehidupan bersahaja dan takwa yang saat ini dilakoni Haji Rhoma Irama sebenarnya telah dibentuk semenjak hari kelahirannya tanggal 11 Desember 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rhoma melewati masa kanak-kanaknya bersama kedua orang tuanya. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah, artinya menjelaskan nikmat Allah. Masa kanak-kanak saya termasuk anak manis gitu ya. Iya, nggak pernah ada kenakalan-kenakalan yang meresahkan orang tua gitu kan. Nah, selalu melaksanakan sholat gitu kan, ngaji gitu. Saya memang suka, gemar akan buku-buku agama gitu. Pendidikan keluarga yang kuat memegang teguh agama berupa sholat dan mengaji membuat cita-cita Rhoma untuk menjadi musisi ditentang keras sang ayah Raden Burdah Natawireja. Gambaran ketidaksetujuan itu dikisahkan kembali Rhoma Irama dalam film Kelana. Rhoma, berhenti main gitar. Kau mau jadi setan di rumah ini? Apakah kau tidak tahu? Hah? Kalau ayahmu sedang sibuk? Nggak didukung gitu kalau saya nyanyi bisa di rumah. Kan orang tua saya orang Sunda ini. Nana onan sih, oma cecelungan mereka teh sana. Apain sih kamu teriak-teriak aja kerjaan gitu ya. Dekatnya agama ada di pundakmu, masa depan bangsa ada di tanganmu. Ayah saya walaupun beliau seorang militer, beliau punya darah seni yang kuat, belum memiliki suara yang merdu. Beliau suka menyanyikan lagu-lagu Sunda karena beliau adalah orang Sunda ya. Istilahnya Cianjuran gitu. Mari amalkan janji pejabat, jadilah pejabat yang tua. Jadi karyawan, jadilah karyawan yang tua. Bakat seniman yang mengalir dari darah sang ayah tampak dalam diri Rhoma Irama sejak kelas 2 sekolah rakyat. Rhoma menjadi penyanyi cilik. Sibuk membenahi diri sebagai musisi, sekolah Rhoma sempat tertunda beberapa tahun. Berapa kali pindah sekolah kan gara-gara main musik kemana-mana gitu kan. Sampai ke Irian Jaya dulu, ketika zaman Trikora. Itu kita sembunyi-sembunyi dari orang tua
dengan grup band saya, tiba-tiba ada yang kontrak untuk pentas di Irian Barat di beberapa kota. Wah, seneng gitu. Nah, kesanalah kita mungkin waktu itu 2 bulan apa gimana ya. Karena pakai kapal laut itu saya 8 hari. Kalau PP udah 16 hari, belum dari kota ke kota. Itu 2 bulan di sana nggak sekolah. Gitu pulang udah dikeluarin dari sekolah kan. Nah, pindah lagi cari sekolah lain. SMA saya berapa sekolah itu, SMA 8, terus PSKD sampai akhir 17 Agustus 5 sekolah. Terakhir itu 17 Agustus Tebet, 5 tahun kali ya. Mestinya 3 tahun, kita tempuh 5 tahun. Tertundanya kelulusan Rhoma Irama akibat kesibukan bermain musik alih-alih menimbulkan anggapan bahwa para musisi mempunyai masa depan yang suram. Tapi anak kedua dari 8 bersaudara ini terus mengasah musikalitasnya. Yang paling monumental barangkali untuk perjalanan karir saya itu dimana tahun 11 Desember tahun 70 saya membentuk Soneta Group. Dan mari berdendang, kita berdendang. Setelah sebelumnya saya pernah ikut Orkes Melayu Purnama, Chandra Lekha dan lain sebagainya, Indra Prahasta di bawah pimpinan Murad Haris. Akhirnya tahun 70 saya membentuk Soneta. Aku akan buktikan kepada mereka bahwa sesungguhnya musik itu suci. Musik itu bukan alat maksiat. Melalui dangdut, aku akan mensiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Di situ pula saya membuat satu revolusi musik. Jadi dalam rangka mencapai kesetaraan dengan jenis musik lain, maka saya revolusi Orkes Melayu itu menjadi dangdut sekarang ini yang kita kenal. Ya. Instrumen dari akustik menjadi elektronik. Aspek lirik dari pesimistik menjadi optimistik. Aspek beat dari mendayu-dayu menjadi dinamik seperti itu. Soneta masih bertahan hingga kini. Soneta termasuk salah satu grup musik tersolid di dunia. Adu domba mengadu domba, berbagi pertarungan. Dendang pinggiran dangdut merangsek menuju semua kalangan. Bagaimana Rhoma mengawal irama dangdut? Demi keuntungan, domba jadi korban. Sex machine. It's hard. Gaya musik India dan Barat yang beredar di Indonesia sekitar tahun 70-an membuat Rhoma meramunya dalam Orkes Melayu bersama Soneta Group. Rhoma kembali menegaskan jiwa musiknya sebagai bagian dari dakwah sehingga tak pelak lagi Soneta Group dideklarasi sebagai Voice of Muslim. Walau salah tak peduli, darah muda. Ya, sebagaimana dangdut itu kan berasal dari suara gendang. Dangdut, dangdut. Yang dulu adalah cemoohan yang kemudian saya coba orbitkan dengan menciptakan lagu judulnya dangdut. Pernah ku melihat musik di Taman Ria,
Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. Saya berdakwah dalam Islam kenapa? Saya takut nanti di hadapan Allah musik ini yang memperlebar saya jalan ke neraka. Yun di ayun berayun ayun, yun di ayun berayun ayun, sorong ke muka, sorong sampai tinggi-tinggi, sorong lagi. Musik dangdut identik dengan goyangan. Bagi Roma yang diberi gelar Raja Dangdut oleh masyarakat, goyang tidak harus erotis dan sensual. Demi alasan inilah, pada tahun 2003, Roma berseteru dengan Ratu Ngebor asal Jawa Timur, Inul Daratista. Dangdut identik dengan goyang, tapi goyang tidak identik dengan erotisme. Ini goyang kan, ini goyang, joget namanya, tapi nggak erotis gitu. Beliau kan memang orang Muslim, nyanyinya dakwah itu adalah ciri khas dia. Sama dengan Inul terlahir dengan penyanyi dangdut yang punya ciri khas seperti ini, yang energik, dan orang senang dengan itu gitu loh. Goyang Inul Daratista dituding melecehkan martabat musik dangdut dan juga merusak moral bangsa. Itu gimana ya, merusak moral gitu. Itu hal yang tabu ya, dari melecehkan kewanitaan. Saya buat adalah music is not just for fun only, but music is a responsibility to the God. Bila kamu di sisiku, hati rasa seduh. Semua film saya adalah drama musikal dakwah. Sembahlah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Film saya umumnya menceritakan true story. Herman. Tapi ada juga yang fiksi. Ya, ada true story dijalin dengan hal-hal fiktif. Ada yang memang sepenuhnya fiktif gitu. Hayo, bersatu padu hayo, dan seirama ayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Dan orang itu menjemput Debbie. Apa Bang Beben yang jemput Debbie, Pak? Enggak. Bang Beben sama Pesona Rhoma Irama dalam film musikal memikat para wanita lawan mainnya. Salah satunya Veronica, wanita yang menikah dengan Rhoma setelah itu bercerai karena Rhoma Irama berpoligami. Ya, jadi begini. Saya udah capek sebetulnya. Karena sifat orang yang berpoligami, ya satu pasti banyak bohong. Jadi di sini pemikiran saya begini. Sebetulnya saya kesian juga sih sama Bang Haji. Jadi pemikiran saya, daripada dia bohong sana bohong sini, lebih baik saya ngalah dulu deh gitu. Jadi dia kan nggak bohong ke saya, nggak bohong ke sana gitu. Sedangkan berpoligami itu kan harus berbuat adil. Masya Allah, poligami itu manusiawi, justru sangat memperhatikan kepedulian kepada wanita. Pernikahan dengan Veronica membuahkan 3 orang anak. Setelah itu, Rhoma menikah lagi dengan Rika Rahim. Lagi-lagi pertemuannya terjadi dalam film. Pernikahan Rika dan Rhoma terancam retak ketika Rhoma kembali menjalin cinta lokasi dengan salah seorang lawan mainnya dalam sinetron Ibnu Sabil, Angel Lelga. Kasus ini kemudian merebak karena Rhoma kepergok begadang di apartemen Angel. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya.
dia memberikan pelajaran agama. Bahkan ya hampir semua lah ya gitu, Bang Haji banyak sekali memberikan pengalaman karena beliau kan sangat berpengalaman di dunia ini gitu. Sebelum saya dengar dari orang lain, kebetulan dia udah ngomong langsung sama saya, jadi saya nggak kaget gitu. Omongannya seperti apa? Aduh, itu cukup buat saya aja ya, saya rasa. Misalnya nanti kalau ada gosip seperti ini jangan percaya. Ya pokoknya itu hanya jadi rahasia saya dan dia. Sebelum Angel, nama penyanyi dangdut Ayu Soraya disebut menambah jumlah wanita dalam kehidupan pribadi Rhoma Irama. Semuanya sudah tahu kan? Semuanya sudah tahu. Saya pandangannya saya di sini mungkin karena dia seorang yang beriman, yang dekat sama Allah gitu, dia jalannya di jalan Allah. Jadi saya melihat itulah karisma dia yang muncul gitu kan. Ada berita ini kenapa? Ada apa gitu? Dan itu ada hal-hal yang kita tahu. Jadi beliau kan tahu apa yang harus disampaikan kepada anak-anaknya, yang mana gitu dijelaskan duduk persoalannya. Tapi ada juga privasi yang anak-anak tidak bisa masuk terlalu dalam. Jadi seperti berita pernikahan itu ya, kita memang bisa bertanya gitu, tetapi beliau juga punya hak untuk diam gitu. Artinya saya tanya, jawabannya cuma ngeliat saya gini gitu. Ayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke